Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini di Dua Sisi. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan secuplik tadi tayangan di awal kontroversi mengenai Al Zaitun yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Ada nama Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dituding membackingi dalam tanda kutip Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tudingan ini pun disampaikan secara terbuka oleh pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, di mana Yayasan Pesantren ini yang menaungi Al Zaitun pada awal dibangun. Ada Pak Imam Suprianto. Lalu bukti apa kira-kira yang dimiliki oleh Pak Imam sehingga saya boleh bilang cukup berani menuding dan menyebut nama Pak Muldoko yang membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya akan membahasnya malam hari ini. Saya sudah undang Pak Imam Suprianto dari Yayasan Pesantren Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih. Ya, terima kasih. Dan di sebelah kanan saya ada Mas Ihsan, ini alumni Pondok Pesantren Al Zaitun sampai tahun 2006 ya? Sampai tahun 2006. Ada 6 tahun Anda di sana? Benar, dari tahun 2000 sampai tahun 2006, 6 tahun. Oke. Nanti kita akan berbincang Bapak-Bapak mengenai khususnya tudingannya Pak Imam nih. Ini menarik sekali karena saya bisa bilang Anda cukup berani Pak Imam menunjuk nama seseorang yang membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa kira-kira yang membuat Anda begitu yakin? Nanti saya akan ke sana karena saya akan menghadirkan terlebih dahulu. Ini jawaban dari Pak Muldoko, pemirsa. Kami mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Muldoko mengenai tuduhan yang dilontarkan Pak Imam. Apakah benar dia membackingi Al Zaitun? Saya sempat berbincang kemarin, kami merekam perbincangannya dan saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan perbincangan dengan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Sudah bersama saya Kepala Kantor Staf Presiden Pak Muldoko. Ya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya ini datang ke sini karena memang rame nih Pak Mul. Iya. Namanya Pak Mul itu ada 2 yang disebut. Makin hebat ya? Iya, ada 2 yang disebut. Bagus. Makin rame Pak. Yang disebut itu satu Pak Kumis. Saya nggak tahu tuh siapa Pak Kumis. Pak Mul kenal Pak Kumis nggak? Nggak Pak tahu. Kumis. Nah, satu disebut Pak Kumis katanya. Semua orang katanya kenal Pak Kumis. Soalnya kan ada itu penjual apa itu sup. Pak Kumis. Pak Nah, Kumis. Pak Kumis juga. Tapi ya. katanya Pak Kumis yang dekat dengan punya intelijen katanya begitu. Tapi kita nggak tahu. Kita juga nggak bisa menuding Bisa orang aja ya, Pak. mereka. Bisa intelijen. Intelijen ya. Itu yang disebutkan oleh si penudingnya. Termasuk satu lagi, ini terang-terangan Pak disampaikan di media. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu memberikan dukungan, mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan Al Zaitun. Nah, saya ingin konfirmasi langsung. Ketimbang ini jadi gosip ya Pak ya. Saya tanya Pak Mul. Pak Mul, apa yang Bapak ketahui tentang Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Saya tidak banyak tahu. Tetapi yang saya ketahui bahwa pada saat saya jadi Pangdam, bahwa suatu saat Danrem saya minta untuk membuka jalan saya bisa ketemu pimpinan Al Zaitun. Tapi waktu itu nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya, nggak Masih boleh ingat nggak? masuk. Oh, seorang Pangdam 3 Siliwangi nggak boleh masuk? Saya ancam itu Danrem, kamu saya kasih waktu 1 minggu. Kalau kamu nggak bisa membuka pintu itu, saya pecat kamu. Akhirnya dari proses itu bisa berkomunikasi lah dengan Pak Panji Gumilang dan saya disambut dengan waktu itu dengan kelenengan begitu ya. Ya
sebagai tamu. Sebagai tamu. Waktu itu Pak Mul nanya nggak sama Danrem kenapa nggak boleh masuk, nggak bisa dibuka pintu, kenapa? Ya, Itu seorang panglima itu loh yang mau otoritasnya masuk. mereka kan, otoritasnya Al Zaitun untuk kenapa tidak bisa masuk. Tapi pada akhirnya saya bisa masuk ke dalam. Dan kenapa perlu saya masuk ke dalam? Karena sebagai panglima itu harus memahami semua persoalan yang ada di Teritori, wilayah itu, ya, bagian dari pembinaan teritorial gitu. Sehingga nggak ada cerita itu sebuah ruangan nggak boleh dimasukin dari seorang panglima Oke. pesantren, nah gitu. Pas Waktu sudah itu- ketemu Panji Gumilang, Anda sempat nanya nggak kenapa sempat tertutup, kenapa akhirnya boleh masuk dan bertemu, itu sempat biasa dia bercanda aja, sebenarnya nggak ada yang tertutup gitu. Tapi setelah saya masuk ya semuanya menjadi terbuka kan begitu. Itu pertemuan pertama dengan Dan Panji Gumilang. bagi saya waktu itu bukan hanya Al-Zaitun yang saya datengin, semua pesantren saya datengin untuk apa itu mendistribusikan persoalan wawasan kebangsaan. Oke, memang ada misinya Iya untuk di itu ya. Tasikmalaya. Awalnya memang banyak yang resisten, gitu. Setelah saya yakinkan bahwa oke nggak ada masalah, mari kita susun kurikulumnya sama-sama dengan teman-teman dari pesantren. Oke, sebentar saya potong Pak Mul. Resistennya dari pihak pesantren nih? Nggak, Atau dari dari mana? beberapa pesantren awalnya resisten ya. Takut gitu, ragu-ragu, jangan ada apa ini, ada apa ini. Nah, setelah itu, oke, Pak Kiai, ini aja. Saya tidak ingin merusak tradisi dan saya tidak akan merusak tradisi yang berjalan di pesantren. Tapi saya juga tidak ingin apa yang kita berikan itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pesantren. Nah, mari kita susun kurikulumnya sama-sama di Kodam. Waktu di Kodam, kita undang ke Kodam. Nah, setelah itu baru kita lakukan apa itu wawasan kebangsaan dengan semua unsur ya, ada TNI, Polri, berikutnya ada kejaksaan dari pemerintah daerah gitu ya, semuanya ikut terlibat menangani itu. Dan anehnya awalnya dapat resistensi, untuk berikutnya itu semua pesantren minta, malah kita kalang kabut itu. Jadi memang sesuatu yang baru perlu sosialisasi. Ya, Oke. gitu. Nah, ketika itu berarti Anda berinteraksi langsung dengan Panji Gumilang ya Pak Mul Iya. ya? Menangkap mungkin ada yang, memang kita nggak bisa bilang 2 jam bisa tahu semuanya isi pesantren kan nggak bisa ya, nggak cukup dengan 2 jam, harus ada di sana waktu yang lama untuk menganalisa benar nggak ada penyimpangan di sana. Tapi selama Anda di situ sebagai Pangdam dan bertemu dengan Panji Gumilang, ada nggak laporan atau mungkin informasi yang masuk, ini ada yang salah nih dengan ajaran dalam. Awalnya kan kita mendengar bahwa persoalan NII lah bertumbuh dari apa Al-Zaitun dan seterusnya. Untuk itulah saya berkepentingan untuk lebih mendalami situasi itu, kan begitu. Berarti sudah dengar ya ada terkait dengan NII Oh ya, Al-Zaitun pasti itu. ada. Itu juga yang menyebabkan Anda bikin kurikulum, Kodam Iya. bikin kurikulum. Iya, kita Kebangsaan. ingin bahwa persoalan wawasan kebangsaan